Marni yang sempat diamankan warga akibat sering mengamuk dan bertelanjang bulat tanpa busana. Kini nasibnya makin kian parah. Marni yang depresi frustasi akibat kalah caleg di pesta pilkada. Saat ini dia dikurung warga di dalam sangkar bekas kurungan para domba. Marni saat dirinya dikurung di dalam kandang domba setiap malam hari tanpa pengetahuan para warga. Ternyata Marni sering mengalami perlakuan asusila dari para pemuda pemabuk yang ada di desa. Di dalam kurungannya, Marni hampir setiap malam dinodai atau diperkosa oleh para pemuda, dan orang tua yang sudah lanjut usia juga ikut memperkosanya. Kejadian ini sudah sering kali dialami oleh Marni. Orang-orang begitu tega memperlakukan Marni layaknya bukan seorang manusia. Marni dijadikan tempat pelampiasan hawa nafsu para lelaki bejat yang sudah buta akan dosa yang ada di desanya. Apakah nasib malang yang dialami Marni ini adalah bagian dari karma atas segala dosa-dosanya dulu yang pernah dilakukannya? Marni wanita cantik jelita yang sebelum menjadi salah satu anggota caleg muda yang gagal tidak dapat suara di acara pilkada. Dulunya Marni adalah seorang biduan cantik serta ternama. Hampir banyak laki-laki bejat yang mencoba mendapatkan serta ingin menikmati tubuh moleknya. Marni sang biduan dangdut desa. Marni dulu pernah mempunyai seorang suami bernama Butuh Laharjo. Saat itu, Marni sangat terobsesi dengan harta serta kekayaan. Sampai-sampai Marni pernah melakukan ritual sesat bersama rekan-rekannya hanya demi mendapatkan harta kekayaan dan kekuasaan di perangkat desa. Marni pernah belajar kepada seorang dukun yang bernama Gus Asudin. Dari Gus Asudin itulah Marni memulai ritual-ritual sesatnya, termasuk berhubungan intim dengan saling bertukar pasangan dengan rekan-rekannya. Di dalam ritual sesatnya mereka saling bertukar pasangan dengan cara Marni masuk ke dalam sebuah kurungan dengan bertelanjang bulat tanpa busana. Marni juga bertelanjang bulat sambil nungging berbaris bersama rekan-rekannya. Di sana ada banyak para lelaki yang juga sudah dalam posisi keadaan bertelanjang bulat tanpa busana. Para lelaki itu mata mereka ditutup dengan kain hitam semua. Mereka disuruh menggenjot para wanita yang sedang nungging sampai keluar air lendirnya. Namun, sebelum para lelaki yang sudah ditutup matanya itu diperkenankan untuk menggenjot para wanita yang sudah berjejer nungging tanpa busana. Terlebih dulu para wanita-wanita itu harus digenjot oleh Gus Asudin secara bergiliran. Sampai semua bagian apem para wanita itu sudah benar-benar basah semua oleh lendir dari guru sesatnya itu, yang bernama Gus Asudin. Barulah para lelaki yang lain boleh saling bertukar pasangan untuk saling digenjotnya. Ritual sesat itu dilakukan Marni dan juga para rekan-rekannya. Kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya. Setiap malam mereka rutin melakukan ritual sesatnya. Aneh saja, setelah mereka rutin mengamalkan melakukan ritual bertukar pasangan bersama guru sesatnya, pamor Marni pun semakin kian bersinar. Bahkan Marni pun semakin berlimpah memiliki segala harta materi dunia. Dan setelah itu, Marni pun semakin haus akan pangkat dan kekuasaan. Dan Marni pun berniat ikutan mencalonkan diri jadi anggota caleg dan berharap akan semakin berkuasa di desanya. Dari sanalah akhirnya Marni pun ikutan untuk bisa menjadi wanita calon caleg muda, mantan biduan dangdut desa yang ternama. Marni yang mencoba ikutan agar bisa menjadi orang yang paling berkuasa di desanya. Lewat jalan peruntungan ikut jadi anggota caleg saat pesta pilkada yang diselenggarakan di desanya. Saking gila ambisinya akan pangkat dan kuasa, Marni pun sampai rela menempuh jalan sesat dan menghalalkan segala macam cara, termasuk menjual kebun milik tetangganya, ditambah menggunakan uang riba yang berbunga-bunga. Totalnya hampir kurang lebih 20 miliar. Dana yang dipergunakan Marni untuk ikut di dalam ajang acara pesta pilkada, demi tersalurkannya hawa nafsunya.
Marni sangat ambisius untuk bisa menjadi orang yang paling berkuasa dan yang paling asoigaboy di desanya. Makin parah loh. Namun nasib malang pun menimpa. Marni kalah di dalam acara pilkada. Uang yang sudah hampir 20 miliar telah dihabiskannya untuk acara pilkada. Justru Marni tidak dapat suara. Marni pun menjadi depresi dan sangat tergoncang jiwanya. Dan kini, Marni menjadi wanita gila yang sering bertelanjang bulat berjalan kaki tanpa busana di desanya. Mungkinkah ini suatu asap atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, di mana dia ingin berkuasa, namun bukan niat baik atas segala tujuannya. Marni tidak memikirkan bahwa jadi penguasa harus dilandasi dengan keimanan dan juga takwa, agar bisa diridui oleh Yang Maha Kuasa atas segala tugas jabatan yang akan dipegangnya sebagai seorang penguasa. Akibat niat yang salah di dalam memandang sebuah jabatan yang akan diraihnya, malah bukan kebahagiaan yang didapatnya, namun justru penderitaanlah yang didapatnya. Selain Marni kini telah menjadi wanita gila yang sering berjalan tanpa busana, kini nasibnya malah semakin kiat parah. Selain dikurung seperti kambing domba, Marni juga sering diperkosa oleh laki-laki bejat yang ada di desanya. Kejadian ini selalu berulang kali dialami Marni, tanpa sepengetahuan warga yang lainnya. Hampir setiap malam Marni diperkosa warga di dalam kurungannya. Bahkan para lelaki lanjut usia, yang juga penuh dengan hawa nafsu bejatnya. Mereka pun saling ikut-ikutan memperkosa Marni yang sedang gila dan lemah tak berdaya. Sampai akhirnya Marni pun dikunjungi oleh wanita, yang mencoba berusaha membantu Marni, agar Marni bisa segera terbebas dari segala belenggu beban karma dosa yang menimpanya. Semoga kisah ini membawa hikmah dan renungan pada kita semua. Karena dunia adalah bagian dari kisah misteri. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Dan sampai berjumpa lagi di lain waktu dengan kisah-kisah misteri Ki Jangker Ekstrim selanjutnya.